Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aufal Muna dengan NIM 222131096. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi maqasid syariah menurut Jasar Auda. Pengertian maqasid syariah dan syariat Islam. Sebelum kita membahas tentang pengertian maqasid dan syariat Islam, tentunya asal-usul maqasid syariah. Sejarah mencatat bahwa konsep ini sudah ada sejak akhir abad ke-3 Hijriah melalui karya Imam Turmuzi yang berjudul Al-Salah wal Maqasiduhu. Kemudian pengertian dari kata maqasid atau maqsid, jamak dari maqasid, merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit dalam bahasa Perancis, atau zweck dalam bahasa Jerman. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-maqasid sama halnya dengan al-masolih atau maslahat, seperti Abdul Malik al-Juwaini yang wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1185 Masehi, Fakhruddin al-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, dan Al-Amidi yang wafat pada tahun 631 Hijriah atau 1234 Masehi dalam terminologinya. Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa syariat bangunan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang mengatasnamakan syariat, yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi. Kemudian kita lanjut biografi Jasar Auda. Jasar Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992 Masehi. Selama di Mesir, Jasar tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasar hanya mengikuti pengajian dan halakoh di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University, jurusan ilmu komunikasi. Studi strata 1 diselesaikan pada tahun 1988 dan gelar master diperoleh pada tahun 1993. Kemudian ia kembali mengenyam pendidikan usai mengantongi gelar MSc, Master of Science dari Cairo University. Jasar melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, ia berhasil memperoleh gelar PhD dari Waterloo. Kemudian ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University, konsentrasi hukum Islam. 3 tahun berikutnya, atau pada tahun 1999, gelar Bachelor of Arts atau BA untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang Islamic Studies. Pada kampus yang sama, ia melanjutkan jenjang master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai pada tahun 2004. Kemudian ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang doktoralnya di Universitas Wales pada tahun 2008. Ia berhasil meraih gelar PhD bidang hukum Islam. Kemudian perjalanan karir Jasar Auda. Jasar Auda adalah anggota Asosiasi Profesor di Qatar,
Fakultas Studi Islam atau yang disingkat KFIS dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik di Institute International Advanced System Research atau IIAS di Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban di Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial di Inggris, anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racisme di Inggris, dan menjadi konsultan untuk Islam Online Net. Jasar Auda juga menjadi direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu di berbagai negara. Memperoleh 9 penghargaan, diantaranya 1. Global Leader in Law Sertifikat Qatar Law Forum pada tahun 2009. Kedua, Muslim Student Association of the Cape Medal di Afrika Selatan pada tahun 2008. Ketiga, yaitu International Center for Moderation Award di Kuwait pada tahun 2008. Yang keempat, Cairo University Medal pada tahun 2006. Yang kelima, Innovation Award International Institute of Advanced System Research di Jerman pada tahun 2002. Yang keenam, Province of Ontario, Kanada pada tahun 1994 sampai 1996. Yang ketujuh, Province of Saskatchewan di Kanada pada tahun 1993 sampai 1994. Yang kedelapan yaitu Quran Memorization First Award di Kairo pada tahun 1991. Yang kesembilan yaitu penghargaan Research Grants sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American University of Sharia pada tahun 2003, 2004, dan penghargaan bergengsi lainnya. Pembagian Maqasid Syariah Klasik. Dalam hal ini, Maqasid Syariah Islamiyah berdasarkan tingkat kedoruratannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, Maqasid Doruriyat atau Maqasid Kebutuhan Pokok, atau yang disebut juga dengan Maqasid Kebutuhan Primer. Yang kedua, Maqasid Hajiyat atau Maqasid Sekunder. Dan yang ketiga yaitu Maqasid Tahsiniyat atau Maqasid Kebutuhan Tersier. Dalam pembagiannya, Maqasid Doruriyat dibagi menjadi 6, yaitu Hifdzuddin, perlindungan agama, Hifdzun Nafas, perlindungan jiwa, Hifdzul Mal, perlindungan harta, Hifdzul Akal, perlindungan akal, Hifdzun Nasl, perlindungan keturunan, Hifdzul Ird, perlindungan kehormatan. Latar belakang pemberian catatan kritis Auda atas teori Maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Yang pertama, teori Maqasid klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Yang kedua, teori Maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, perlindungan diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi Maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penetapan Maqasid dalam teori Maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuan dan metode Jasar Auda dalam mengemukakan pendapatnya tentang Maqasid Syariah. Metode Auda dalam Maqasid Syariah dalam mengkritik Maqasid Syariah yakni dengan metode pendekatan
Maqasid sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai maqasid based ijtihad. Hal ini bertujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan mampu menangani permasalahan secara universal. Kemudian fitur sistem dalam penerapan usul fikih dalam pemikiran Jasar Auda dibagi menjadi 6. Yang pertama cognitive nature atau sifat kognitif, yang kedua wholeness atau keutuhan, yang ketiga openness atau keterbukaan, yang keempat interrelate atau saling berhubungan, yang kelima multidimensionality atau multidimensi, yang keenam yaitu purposefulness atau tujuan. Yang pertama yaitu cognitive nature atau sifat kognitif. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi atau pengetahuan tentang teks, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Yang pertama, syariah. Syariah jelas yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini secara sederhana syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, yang B yaitu fikih. Koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir. Yang C yaitu fatwa. Fatwa yaitu penerapan syariah dan fikih di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Jelas, yakni kedudukan di antara ketiga-tiganya itu berbeda. Kedudukan yang paling tinggi yaitu syariah, kedudukan yang menengah yaitu fikih, kedudukan yang paling mendasar yaitu fatwa. Kemudian kita menyinggung tentang wholeness atau keutuhan. Dengan meminjam teori sistem, Jasar Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Jasar Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh penting di kehidupan dalam usul fikih, karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini akan diperoleh pengertian yang holistik, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid syariah dari dimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pada materi openness atau keterbukaan. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang berada di luarnya. Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasar Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness atau keterbukaan penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgent dalam fikih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode hukum tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan. Kemudian interrelate atau saling berhubungan adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dengan subsistem yang lebih kecil di bawahnya.
Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini yaitu eratnya nilai-nilai yang harus diwujudkan dengan saling berhubungan. Menurut Jazar Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori makosid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau manusia dengan segala tingkatannya. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, hifdzuddin, perlindungan agama, yang cakupannya harus diluaskan lagi menjadi hifdzu hurriyah, al-i'tiqad atau perlindungan kebebasan berkeyakinan. Yang kedua yaitu hifdzuddin, perlindungan agama, juga harus diluaskan lagi menjadi hifdzul hukuk al-insan atau perlindungan hak-hak manusia. Yang ketiga yaitu hifdzul mal, yaitu perlindungan harta, yang harus diluaskan lagi menjadi pewujudan solidaritas sosial. Yang ketiga hifdzul akal atau perlindungan akal, yang harus diluaskan lagi cakupannya yaitu dengan pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat pencari ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu hifdzun nasl, perlindungan keturunan, yang harus diluaskan lagi dengan cara hifdzul usrah atau perlindungan keluarga. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hifdzul ird, perlindungan kehormatan, yang harus diluaskan lagi cakupannya dengan perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Kemudian multidimensionality atau multidimensi. Prinsip ini digunakan Jazar Auda untuk mengkritisi agar pemikiran binari oposisi di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qot'i dan dhanni telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qot'iyul dilalah, qot'iyus subut, qot'iyul mantiq. Paradigma oposisi binari harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid atau tujuan utama hukum. Misalnya, tasyir, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid litasyir. Perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan urf atau kebiasaan harus dilihat dari perspektif maqasid dari universality of law, serta keberadaan nasah sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual. Kemudian purposefulness atau tujuan, yaitu setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan dan purpose atau maksud. Berdasarkan tingkat pencapaiannya, maqasid syariah, dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Menurut Auda, bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama atau Al-Quran dan hadis, bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan maqasid menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu
tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.